Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlangga Pratama. Kali ini saya akan membahas terkait dengan agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Adapun beberapa poin sikap perilaku dan bela negara, yaitu yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian yang kedua adalah analisis isu kontemporer, kemudian yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara menurut Prof. Muladi adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun 4 konsensus dasar dalam wawasan kebangsaan, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang keempat adalah NKRI. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara, yaitu meliputi yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila dan ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Adapun implementasi dari nilai-nilai dasar bela negara dan nilai-nilai dasar ASN, yaitu yang pertama adalah pelaksana ASN sebagai pelaksana kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang optimal dan profesional. Kemudian yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang kedua yaitu analisis isu kontemporer yang dilatar belakangi, yaitu yang pertama untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Kemudian yang kedua untuk mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN yang berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik, kemudian kompetensi sesuai dengan tugasnya, kemudian yang kelima adalah profesionalitas jabatan. Adapun konsep perubahan, saya mengambil yang nomor 3 tahun 1997, yaitu kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak akan menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan menyebabkan atau menjadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang. Maka perlunya selalu evaluasi, baik itu pun baik dari segala sistem yang sudah baik ataupun yang masih kurang baik, agar terciptanya suatu sistem yang terus semakin baik dan berkesinambungan. Adapun modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, yaitu yang pertama adalah modal intelektual, yang kedua adalah modal emosional, yang ketiga adalah modal sosial, yang keempat adalah modal ketabahan, yang kelima adalah modal etika dan moral, kemudian yang keenam adalah modal kesehatan. Adapun isu-isu strategis kontemporer, yaitu meliputi korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, pencucian uang, proxy war, cybercrime, hate speech, dan hoax. Adapun teknik tapisan, yaitu langkah untuk menganalisis isu kontemporer, yaitu bisa dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematika, dan kelayakan, atau dengan metode lain dengan kriteria USG, urgency, seriousness, dan growth. Kesiapsiagaan bela negara, poin yang ketiga, adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar
disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa indikator kemampuan awal bela negara, yaitu yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani, kemudian yang kedua adalah menjunjung kearifan lokal, kemudian yang ketiga adalah kesiapsiagaan mental, dan yang keempat adalah memiliki etika atau etiket dan moral. Demikian penjelasan rangkuman dari saya mengenai agenda 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.